Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Awaliya NIM 18310400086 dari kelas PJKRB Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani, yaitu kekuatan otot. Nah, yang pertama itu pengertian kekuatan otot. Kekuatan otot adalah kapasitas otot untuk mengatasi suatu beban. Menurut Debkes RI 1994, kekuatan otot merupakan tenaga atau gaya atau tegangan yang dapat dihasilkan otot atau sekelompok otot pada suatu kontraksi maksimal. Kekuatan otot dipengaruhi oleh serbut otot. Nah, serbut otot ini diklasifikasikan sebagai syarat slow twitch or fast twitch sesuai dengan kekuatan, kecepatan kontraksi, dan sumber energi. Klasifikasi serbut otot yaitu yang pertama, serat otot slow twitch, relatif tahan terhadap kelelahan, tetapi mereka tidak berkontraksi secepat atau sekuat serat fast twitch. Sistem energi utama adalah aerobik atau oksidatif, dan serat otot biasanya berwarna kemerahan. Yang kedua yaitu serat otot fast twitch, akan berkontraksi lebih sering dan tegas dari serat lambat kedutan, tetapi kelelahan terjadi lebih cepat. Meskipun oksigen penting dalam sistem energi yang bahan bakar serat berkedut cepat, mereka lebih mengandalkan anaerobik atau non-oksidatif metabolisme daripada serat slow twitch. Nah, serat fast twitch biasanya berwarna putih. Yang ketiga yaitu motor units. Untuk mengerahkan kekuatan, otot merekrut satu atau lebih unit motor untuk berkontraksi. Sebuah unit motor terdiri dari saraf yang terhubung ke sejumlah serat otot. Jumlah serat otot dalam suatu unit motor bervariasi dari 2 sampai ratusan. Unit motorik kecil mengandung serat slow twitch, sedangkan unit motorik besar mengandung serat fast twitch. Latihan kekuatan untuk meningkatkan kemampuan tubuh untuk merekrut motor unit yang disebut fenomena muscle learning, yang akan meningkatkan kekuatan bahkan sebelum ukuran otot meningkat. Ini merupakan perubahan yang terjadi dan keuntungan dari latihan kekuatan. Selanjutnya yaitu gender. Pada laki-laki mempunyai lebih banyak otot karena ukuran otot dipengaruhi oleh adanya hormon testosteron. Semakin besar ukuran otot, semakin besar pula ukuran otot tersebut. Semakin besar ukuran otot, semakin besar pula kekuatan otot tersebut. Selanjutnya yaitu panjang tangan atau kaki. Orang dengan ukuran tangan atau kaki yang lebih pendek mempunyai keuntungan mekanis sehingga dapat menahan beban lebih lama dibandingkan dengan orang yang mempunyai ukuran tangan atau kaki yang lebih panjang. Selanjutnya yaitu panjang otot. Orang yang memiliki ukuran otot lebih panjang akan memiliki kemungkinan potensi yang lebih untuk mengembangkan ukuran dan kekuatan ototnya dibandingkan dengan orang yang memiliki ukuran otot yang lebih pendek. Selanjutnya yaitu umur. Perkembangan otot yang paling signifikan terjadi pada antara 10 sampai 20 tahun. Hal ini harus didukung dengan latihan kekuatan yang progresif. Selanjutnya yaitu alat ukur kekuatan otot. Terdapat 3 macam tes pengukuran dalam mengukur kekuatan otot menurut Kementerian Pendidikan Nasional Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani tahun 2010, yakni meliputi yang pertama, kekuatan otot genggam dengan menggunakan tes hand grip dinamometer.
Yang kedua, kekuatan punggung atas dan dada menggunakan tes pull and push dinamometer. Yang ketiga yaitu kekuatan otot punggung dan tungkai dengan menggunakan tes back dan leg dinamometer. Nah, selanjutnya yaitu latihan untuk mencegah penurunan kekuatan otot. Latihan adalah aktivitas fisik untuk membuat kondisi tubuh meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kesehatan jasmani. Latihan juga digunakan sebagai terapi untuk mengatasi deformitas atau mengembalikan seluruh tubuh ke status kesehatan maksimal. Latihan meliputi kontraksi aktif dan relaksasi otot. Nah, latihan tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tipe kontraksi otot. Nah, kontraksi otot yang pertama yaitu latihan isotonik. Merupakan latihan pada otot yang pendek yang menghasilkan kontraksi otot dan pergerakan aktif. Termasuk dalam latihan ini adalah berlari, jalan, berenang, bersepeda, dan aktivitas lain yang termasuk aktivitas dalam ADL. Yang kedua yaitu latihan isometrik. Merupakan latihan dengan kontraksi otot tanpa pergerakan sendi atau tidak ada perubahan panjang otot. Latihan isometrik dapat meningkatkan ketegangan otot tetapi tidak menambah ukuran otot. Tidak terjadi pergerakan otot dan sendi selama latihan dilakukan. Latihan isometrik sedikit meningkatkan denyut jantung dan cardiac output, tetapi tidak meningkatkan secara khusus aliran darah ke bagian tubuh tertentu. Terdapat ada dua jenis latihan isometrik yaitu muscle setting exercise dan latihan isometrik dengan tahanan. Yang ketiga yaitu latihan isokinetik. Latihan yang menghasilkan kontraksi otot atau tekanan melawan tahanan. Dengan demikian, latihan isokinetik bisa berupa isotonik maupun isometrik. Selama latihan isokinetik, orang bergerak atau melawan tahanan. Latihan isokinetik didefinisikan sebagai suatu metode latihan dengan menggunakan mesin untuk mengontrol kecepatan gerakan melalui LGS dengan kecepatan konstan. Indikasi penggunaan alat Saber adalah untuk uji dan koreksi ketidakseimbangan kekuatan otot pasca cedera muskuloskeletal, trauma pembedahan, dan imobilitas. Yang keempat yaitu latihan aerobik. Merupakan latihan di mana sejumlah oksigen yang diambil dari dalam tubuh lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk latihan. Latihan aerobik menggunakan kelompok otot besar yang digerakkan berulang-ulang. Selanjutnya yaitu latihan anaerobik. Merupakan latihan di mana aktivitas otot tidak dapat menarik sejumlah oksigen dari pembuluh darah, sehingga menggunakan mekanisme anaerobik untuk mendapatkan energi dalam jangka waktu yang pendek. Tujuan dari latihan penguatan otot yaitu untuk meningkatkan fungsi saraf, meningkatkan massa otot, meningkatkan massa tulang, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan daya tahan otot, dan serta meningkatkan kinerja fisik dan fungsinya. Efek selanjutnya yaitu efek latihan kekuatan pada otot. Latihan kekuatan akan meningkatkan ukuran dan jumlah miofibril sehingga serat otot menjadi lebih besar. Serat otot yang lebih besar akan mengakibatkan otot juga lebih besar dan lebih kuat. Perubahan serat otot yang lebih besar disebut hipertrofi. Penggunaan otot yang tidak aktif akan menyebabkan
atrofi. Kebalikan dari proses ini, pada beberapa spesies, otot dapat meningkatkan ukuran melalui proses terpisah yang disebut hyperplasia. Proses ini melibatkan peningkatan jumlah serat otot, bukan ukuran serat otot. Pada manusia, hyperplasia tidak berperan penting dalam menentukan ukuran otot. Selanjutnya yaitu tipe latihan kekuatan otot. Yang pertama yaitu bodyweight exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan tubuh sebagai beban. Yang kedua yaitu elastic resistance exercise, yaitu tipe latihan yang menggunakan karet elastik sebagai beban. Yang ketiga yaitu free weight training, yaitu tipe latihan yang menggunakan dumbbell sebagai beban. Yang keempat machine training. Yang keempat itu mesin training, yaitu tipe latihan yang menggunakan mesin. Nah, sebelum melakukan latihan kekuatan otot, sebaiknya terlebih dahulu melakukan pemanasan atau warming up dan peregangan atau stretching selama 10 menit, seperti jalan di tempat, peregangan aduktor posisi berdiri, peregangan ekstentor tungkai dan flektor panggul, peregangan flektor tungkai posisi berdiri, peregangan betis dengan mengulurkan tungkai dan membengkokkan tungkai. Lalu setelah itu latihan inti selama 20-30 menit yang terdiri dari bodyweight exercise dan elastic resistance exercise. Nah, setelah itu lakukan pendinginan atau cooling down setelah latihan selama 5 menit, yang sama seperti gerakan pemanasan, seperti jalan di tempat, peregangan aduktor posisi berdiri, peregangan ekstentor tungkai dan flektor panggul, peregangan flektor tungkai posisi berdiri, peregangan betis dengan mengulurkan tungkai dan membengkokkan tungkai. Nah, selain itu lakukan pula pemantauan dan evaluasi latihan. Seperti yang pertama pemantauan perlengkapan olahraga, yang kedua pemantauan program latihan atau pemantauan awal latihan, saat latihan dan sesudah latihan, dan selanjutnya memantau komposisi tubuh dan mengevaluasi latihan. Jenis-jenis kekuatan otot yaitu seperti kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, kekuatan otot perut, kekuatan otot punggung, dan lain sebagainya. Itulah tadi materi tentang kekuatan otot. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.